Di Indonesia terutama di Indonesia selalu meningkat. Sekarang itu kan banyak minuman-minuman kemasan ya dok ya? Banyak banget. Ya. Nah itu kadar gulanya tuh tinggi banget. Kurang gerak, malah kurang olahraga gitu ya, mager. Nah itu bisa terjadi neuropati namanya. Jadi waspada misalnya kesemutan, sensasinya beda sendiri, kadang panas sendiri, kadang dingin sendiri, kadang sampai tidak merasakan rangsangan ya dok ya, sama sekali, tahu-tahu luka karena nggak ngerasa gitu. Kadang awalnya kesemutan, lama-lama dia lemas. Nah, gitu yang mengabaikan keluhan-keluhan yang kesemutan atau rendam tuh pakai air hangat tuh kan, pakai air panas misalnya, direndam, tiba-tiba kulitnya mau ngelupas, terbakar, luka pula ya dok ya. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di TikTok Klinik Elisa. Nah, bersama saya Arif Setiawan yang akan membantu jalannya obrolan kita kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan bakal bahas sesuatu tema yang sangat penting dan dekat sama keseharian kita, yaitu tentang diabetes dan kerusakan saraf. Kenapa bisa penting? Selain meningkatnya populasi atau kasus diabetes di Indonesia ini, ternyata banyak orang di luar sana yang kurang paham kalau diabetes itu sebenarnya nggak cuma tentang gula darah, tapi juga bisa berdampak ke seluruh tubuh kita, termasuk saraf. Nah, untuk membahas ini semuanya, kita sudah kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa, yang saya yakin ilmu-ilmu dan pengalaman beliau-beliau ini nanti akan memberikan manfaat yang begitu luar biasa di obrolan kita kali ini. Yang pertama ada Dr. Akbar, spesialis penyakit dalam. Halo dok. Halo. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di sini dok, di sela-sela kesibukan dokter. Yang kedua yang sudah tidak asing lagi teman-teman semuanya, mungkin sudah dokter ini yang akan tampil terus di beranda kalian. Ada dokter Giat gitu ya, spesialis neurologi. Halo dok. Halo Mas Arif. Untuk mungkin menyingkat waktu, mungkin kita langsung aja ya dok ya. Ya. Pertama mungkin saya ke dokter Akbar dulu. Oh iya. Dok, mungkin biar teman-teman di luar sana biar ada bayangan atau biar pada paham yang belum tahu, boleh dijelaskan dulu secara umum mungkin, secara ringan, diabetes itu apa sih dok sebenarnya? Oke, jadi kalau kita lihat populasi kan makin meningkat ya, tapi ngerti nggak sih sebenarnya diabetes ini itu apa gitu? Karena diabetes ini apakah satu kali cek gula darah tinggi langsung dikatakan diabetes? Kan belum tentu. Jadi ini adalah gangguan dari pengaturan gula darah ya yang menetap dan berlangsung lama gitu. Dan ini memang harus diperiksa secara standarnya nih mas ya. Jadi kita harus ngecek dalam gula darah puasa atau 2 jam pos makan atau HbA1c. Nanti ada nilai-nilai target sendiri yang mendefinisikan bahwa ini sudah diabetes. Nah yang pertama harus tegak dulu diagnosain diabetes. Beneran diabetes atau hanya gangguan sementara saja atau akibat misalnya jeder, kecelakaan, terus tesnya naik, gulanya naik, kan itu bukan diabetes dok, karena sementara ya dok ya, akut. Tapi kalau dia menetap dan kronik berlangsung lama dengan kita cek dengan lab yang standar, misalnya HbA1c-nya lebih dari sama dengan 6,5, gula darah puasanya lebih dari sama dengan 126, nah itu sudah diabetes. Dan ini sudah harus mulai pengolahan di mana non farmakologis misalnya dia suruh olahraga, diet, itu nanti bantu obat-obatan nih mas gitu. Oh, jadi gitu ya teman-teman ya, Dr. Akbar sudah menjelaskan secara detail apa itu diabetes. Mungkin gini dok, terus kenapa populasi kasus di Indonesia ini makin meningkat? Apakah karena banyak minuman manis atau apa gitu, seperti apa gitu? Benar. Jadi kita tahu bahwa di Indonesia terutama di Indonesia selalu meningkat. Ya. Jadi entah dari gaya hidup ya dok ya, terus juga dari memang mungkin ada keturunan genetik, terus makan yang tinggi gula, tinggi serat, jadi semakin kurang gerak, malah kurang olahraga gitu ya, mager. Lagi zaman sekarang genzi. Nah, benar sekali. Tapi sekarang sudah semangat tuh mas ya, harus lebih sadar dengan pola hidup sehat, karena itu adalah awal dari terbentuknya resistensi insulin. Kita temukan itu resistensi insulin akhirnya nanti akan memicu terjadi diabetes. Itu untuk diabetes tipe 2. Kalau tipe 1 memang dia sudah tidak bisa menghasilkan si insulinnya gitu. Nah jadi kenapa semakin meningkat ya karena kita lihat sendiri pola hidup yang kurang baik, olahraga yang kurang, akhirnya menyebabkan ini risiko ini semakin meningkat dari tahun ke tahunnya gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya, mungkin kita bisa lebih aware tentang kesehatan kita, apalagi tentang diabetes itu sendiri. Mungkin saya ke dokter Gian. Ya. Dok, bener nggak diabetes itu bisa merusak saraf? Oke, jadi diabetes itu kalau misalnya tidak terkontrol kadar gula darahnya secara lama, dia itu bisa kemana-mana nih, gitu. Salah satunya ke saraf.
paling sering itu di saraf perifer. Ya, saraf perifer itu apa? Saraf yang ada di ujung-ujung. Jadi bisa di ujung tangan sama di ujung-ujung kaki. Paling sering di ujung kaki dulu. Kenapa alasannya? Karena dia paling jauh dari jantung gitu. Jadi kalau misalnya dari sisi neurologi, kerusakan yang disebabkan dari gula yang tinggi terus menerus tidak dikelola dengan baik, nah itu bisa terjadi neuropati namanya. Jadi betul, itu namanya kerusakan saraf. Gitu. Kalau dokter Akbar, mungkin bisa dijelaskan dok, seperti keluhan apa yang muncul jika diabetes itu sudah kena sarafnya? Bener. Jadi kalau diabetes itu nggak terkontrol ya. Terus salah satunya akan terjadi komplikasi. Nah, satunya adalah neuropati. Neuropati itu kan akibat dari si saraf itu tidak mendapat suplai darah dan oksigen yang baik karena pembuluh darahnya rusak karena gulanya nggak terkontrol. Biasanya itu akan kesemutan, kebas, kadang juga burning sensation gitu kayak terbakar gitu. Jadi kadang pasien tuh datang dok, kadang dia hanya karena kesemutan. Betul. Benar. Jadi kadang harusnya kan gejala gula itu ada yang haus terus, lapar terus, sama BAK terus. Ya, Tapi kadang sampai sekarang tuh tidak semua pasien tuh ada gejala klasik itu, sehingga tidak sedikit pasien datang kesemutan. Pas kita cek HbA1c-nya 6,7, udah diabetes. Nah, dan kalau udah kesemutan artinya sudah terlambat ya dok ya, karena udah terjadi komplikasi, jadi seperti kebakar. Jadi waspada misalnya kesemutan, sensasinya beda sendiri, kadang panas sendiri, kadang dingin sendiri, kadang sampai tidak merasakan rangsangan ya dok ya, sama sekali, tahu-tahu luka, karena nggak ngerasa gitu. Kalau dokter saraf, mungkin dari keluhan-keluhan seperti ini, kalau dari dokter sendiri, apa yang harus dilakukan dok? Oke. Yang pertama kalau misalnya kayak dokter Akbar tadi bilang ada pangat, kesemutan, tebel seperti ditusuk-tusuk jarum sama kayak nyetrum itu kayak kita pernah setrum kecil-kecil gitu, gereng kayak gitu. Kalau misalnya itu berangsur-angsur, jadi nggak hilang-hilang, makin lama makin memberat, datang ke dokter dulu. Nah nanti biasanya dokter pasti akan ngecek gula darahnya, gitu. Itu kan paling standar minimal, gitu. Yang paling mudah dicek itu adalah gula darahnya. Kalau ditemukan gula darahnya itu tinggi atau tidak terkontrol, misalnya sampai 300 sampai 400, ya udah mau nggak mau biasanya nanti dari dokter umum misalnya nanti biasanya akan dirujuk ke dokter penyakit dalam, gitu, untuk di maintain gulanya supaya normal, gitu, supaya tidak terjadi kerusakan saraf itu tadi. Supaya tidak terjadi kerusakan saraf itu tadi ya? Iya betul. Mungkin saya kembali ke dokter Akbar. Kalau gejala kerusakan saraf yang paling sering pasien abaikan, padahal sebenarnya itu penting, itu apa dok? Kesemutan itu kali. Kesemutan itu? Iya, karena kadang mikirnya kadang kan kesemutan biasa. Nah itu adalah satu tanda awal, gejala awal kadang karena si sarafnya udah mulai terganggu. Ya dok ya, jadi dalam artian banyak mengabaikan, kadang gejala stroke juga bisa berawal dari kesemutan ya dok ya. Kadang awalnya kesemutan, lama-lama dia lemas. Nah gitu, atau kesemutan itu jadi udah mulai ada, maksudnya warning atau alarm dari tubuh, ini loh kamu tuh ada nggak baik-baik aja, di sarafnya atau di pembuluh darahnya atau di metaboliknya gitu. Jadi jangan mengabaikan keluhan-keluhan yang kesemutan atau teman-teman ya, kesemutan itu walaupun sepele tapi ternyata itu adalah warning ya. Lanjut ini mungkin untuk kedua dokter ya. Mungkin ini dok, amputasi, soal amputasi. Nah ini serem nih. Nah sebenarnya gimana sih dok, berawal dari luka kecil menjadi luka besar? Mungkin dari dokter Gen dulu. Jadi kalau misalnya gula kita tinggi terus, itu ada namanya dia inflamasi kronis. Inflamasi itu adalah peradangan kronis karena yang dokter Akbar tadi bilang, jadi si suplai darahnya itu dia berkurang, kemudian lama-lama jaringan sekitarnya mati. Nah termasuk juga jaringan sarafnya. Jadi jaringannya saraf mati, otomatis dia tebel rasanya, rasa sensasinya makin lama makin berkurang, terus hilang. Nah kalau misalnya hilang ya sudah, jadi mau dia terluka, kegores, kena paku, misalnya lagi jalan kena paku atau kena batu gitu, kan nggak kerasa. Yang normalnya orang normal dengan sensibilitas yang bagus, sensasi yang bagus, yang masih normal, itu pasti teriak kalau misalnya terkena batu, terkena jarum, kegores dan lain sebagainya. Nah pada orang yang diabetesnya itu udah terlalu lama dan tidak terkontrol, ada neuropati, kematian jaringan saraf itu tadi,
ya dia nggak ngerasa apa-apa. Kemudian makin lama terjadi infeksi, sekarang nggak dirawat ya, terjadi infeksi dan lain sebagainya. Nah baru akhirnya terjadi itu tadi komplikasi. Betul, bisa diamputasi. Jadi setuju ya, nambahin dikit aja. Misalnya gini, pada orang kayak diabetes kan tahu adalah ibunya penyakit ya dok. Iya, punya penyakit ya. Bisa kemana-mana gitu ya. Kalau si overweight, obesitas itu adalah neneknya penyakit gitu ya. Jadi kalau ibunya penyakit ini tuh nggak terkontrol, dia akan bisa kemana aja. Satunya dari kaki, luka kaki tadi. Kenapa bisa luka? Biasanya pada pasien-pasien diabetes itu dia tidak terkontrol, neuropati, hilang sensasi, dia nggak merasa. Jadi dia dengan alas kaki yang tidak bagus, dia bekerja seperti biasa, misalnya di ladang atau petani atau dia berjalan di tengah batu, akan ada luka-luka kecil lecet yang lama-lama akan terinfeksi, memburuk, akhirnya terjadi kematian jaringan, ya harus diamputasi. Ya akibat dari pengabaian dari gejala tadi gitu. Karena memang selain kepala, orang diabetes juga harus menjaga kaki nih sebagai mahkotanya ya dok ya. Karena ini sangat penting untuk bahkan ada asesmen sendiri, bahkan ada treatment sendiri untuk food diabetik gitu ya dok ya. Jadi memang harus hati-hati dalam memakai sendal, offloadingnya, jalannya, gitu, alatnya, jadi harus diperhatikan. Jadi gitu ya teman-teman ya. Berawal dari yang disepelekan itu tadi lebih besar. Nah, teman-teman bisa lebih aware lagi, jangan menyepelekan walaupun hanya kesemutan. Mungkin ini dok, lanjut biar nggak tambah parah. Kerusakan saraf itu seperti apa biar nggak tambah parah? Kita harus seperti apa, harus gimana? Ini konsepnya udah terjadi belum terjadi? Udah terjadi. Oke, jadi gini, biasanya itu ada sesuatu hal yang bahaya terkait dengan progresivitas. Progresivitas itu apa? Makin lama makin memberat. Nah, biasanya awal mula itu kebasnya cuma sedikit. Makin lama makin memberat. Nah, kalau misalnya udah terjadi kebas sedikit aja, datang aja ke dokter. Setelah itu nanti kan akan diperiksa, kemudian misal ketemu gula darahnya tuh tinggi terus, ya sudah, nanti harus diobatin. Kemudian apa yang harus dilakukan selanjutnya? Dokter Abad tadi udah bilang, jadi olahraga, nggak boleh mager. Kemudian jaga makan. Ya, kemudian batasi konsumsi gula yang terlalu berlebihan, karena supaya teman-teman ketahuin ya, sekarang itu kan banyak minuman-minuman kemasan ya dok ya. Banyak banget. Ya. Nah itu kadar gulanya tuh tinggi banget gitu. Nah itu dibatasin deh. Kalau misalnya obat udah, gerak udah, olahraga udah, terus diet udah, ya udah, nanti dia akan membaik dengan sendirinya. Gitu. Bisa membaik dengan sendirinya. Bisa membaik. Jadi gini, menurut pengalaman ya, menurut jurnal juga banyak. Jadi olah fisik yang dilakukan secara repetitif atau dilakukan terus-menerus, paling enggak itu kalau menurut jurnal sih 30 menit dia jalan kaki. 1 minggu itu 3-4 kali. Itu bisa menurunkan sensibilitasnya tadi, gejala tebel, kesemutan, kayak ditusuk jarum. Jadi gejala polineuropati itu dia bisa berkurang secara signifikan gitu Mas Arif. Ya, sama. Jadi intinya karena penyakit darah itu memegang dari ibu penyakitnya yang diabetes tadi, ya gula darahnya dikontrol tadi, jangan pola hidup sehat dengan olahraga katanya ya, biar juga menaikkan sensitivitas insulinnya ya dok ya, jadi biar memperbaiki gulanya. Terus juga misalnya kalau memang sudah ada penyakit yang mendasari, ya jangan lupa untuk mengontrol penyakitnya. Mungkin juga akan ditambahkan beberapa vitamin, mungkin secara penelitian bisa vitamin B kompleks atau vitamin D ya dok ya, untuk memperbaiki itu. Karena memang kalau saraf itu kerusakannya kalau misal nggak kayak pembuluh darah ya dok, kalau terus dia langsung memperbaiki. Tapi kalau saraf tuh benar-benar lama banget, dan itu bisanya hilang itu bertahap-bertahap sampai nggak bisa langsung instan. Jadi jangan sampai udah kejadian udah terlambat gitu. Jadi jangan sampai tidak aware terhadap tadi kesemutan. Kesemutan. Lanjut kayak yang tadi dok, kita harus hati. Kayak pakai sendal itu kan harus hati-hati. Nah itu kenapa dok? Apa harus super hati-hati kah itu untuk merawat kaki? Ya. Meskipun kayak merendam kaki pun kita harus hati-hati. Iya, jadi jangan sampai merendam kaki teman-teman ini dan neuropati ya misalnya. Terus dia kurang sensitif terhadap suhu. Dia rendam tuh pakai air hangat tuh kan, pakai air panas misalnya. Dia rendam, tiba-tiba kulitnya mau ngelupas, terbakar, luka pula ya dok ya. Nah, jadi itu akan jadi luka. Jadi harus suhunya yang tepat.
ya dengan membersihkannya tuh dengan yang baik. Jadi jangan terlalu tajam membersihannya dengan sabun, dengan air suhu yang tepat, itu akan membuat kaki makin terawat kaki diabetes. Tapi kalau misalnya terus langsung dikeringkan gitu ya, jangan lembab ya. Tapi kalau misalnya suhu terlalu tinggi, karena dia nggak merasa panas, itu padahal orang lain merasa panas, timbul luka, nanti timbul infeksi, resiko jadinya gitu. Oke, Dok, sebelum kita tutup, Ya. boleh kasih? Udah mau tutup aja. Tutup aja ini. Mungkin bisa kasih tips singkat buat teman-teman di luar sana, biar kita terhindar dari penyakit-penyakit, terutama diabetes yang kita bahas ini. Mungkin dari Dr. Akbar dulu, boleh teman-teman kasih tips singkat? Yang pertama itu jangan lupa itu pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Yang terdiri dari satu, misalnya dia menjaga pola makannya, terus dia jangan malas gerak ya, jadi istilahnya harus meraih berat badan ideal ya, jangan kegemukan, jangan underweight juga, karena sekarang juga ada diabetes yang malnutrisi, jadi yang tipe 5 itu malnutrisi, jangan kesinggung mas. Malnutrisi gitu kan ya, jadi kita harus di tengah-tengah ngomongnya gitu. Terus jangan lupa kontrol stres dengan baik. Ya, stres itu kan meriliskan hormon narkoba alami ya, endorfin. Jadi itu bisa meriliskan tubuh, menaikkan sensitif insulin, lemak baiknya naik gitu ya. Melakukan hobi yang produktif itu juga salah satu misalnya kayak meriliskan stres. Dan tidur malam juga harus terkontrol. Iya, begadang itu kan memicu kegemukan, memicu resistensi insulin, akhirnya hormon grelin nggak ketekan, nafsu makannya naik, gemuk, akhirnya jadinya balik lagi ke situ, diabetes nanti mutar lagi ke situ. Jadi jangan lupa untuk gerak, pola hidup sehat, manajemen stres dengan baik gitu. Kayak di postingan dokter, saya kebetulan lihat di postingan dokter Akbar, yakin gemuk itu sehat. Nothing healthy in obesity. Dokter mungkin ada tambahan buat teman-teman? Oke, jadi periksa kesehatan kalian secara berkala paling enggak itu 6 bulan sekali. Jadi kita paling enggak medical check up sehari buat paling enggak ngecek lah kadar gula darah, kemudian kolesterol, kemudian fungsi hati, ginjal dan lain sebagainya. 6 bulan sekali aja. Gitu. Semakin cepat ketahuan akan semakin baik juga prognosisnya atau output dari terapi yang dilakukan. Nah, gitu. Kalau misalnya ketahuan cuma sedikit ya dok ya, jadi kita kan tinggal diet aja, tinggal tambahin olahraganya, udah gitu. Jadi nggak susah. Misalnya pre-diabetes nih, pre-diabetes nih belum jadi diabetes, dia turun berat badan, dia olahraga rajin, balik ke normal, udah nggak perlu obat dia. Nah, dibanding nggak udah terjun ke diabetes, akhirnya kan harus minum obat setiap hari gitu untuk mengontrol itu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Dokter Akbar, Dokter Dian, terima kasih banyak atas edukasi kita kali ini. Sehat-sehat selalu. Semoga diberi panjang umur biar kita selalu teredukasi sama dokter. Jangan kapok bermain kartu di Elisa, Dok. Oke. Teman-teman juga. Buat teman-teman, terima kasih sudah menyimak sampai video ini selesai. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, jangan sepelekan kayak tadi yang walaupun hanya sepele kesemutan. Tetap jaga kesehatan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat.